belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang akan kita pelajari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ayo keluarkan begitu doanya. Dari tadi Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Ya Pak. Tapi nggak berangkat. Pingsan Pak. Doni, Pulang kampung Pak. kita sakit. Terus Doni, Pak. Doni. Fitri gimana? Pulang kampung Pak. Acara keluarga. Apa lagi? Doni, Pak. Karin. Oke. Sudah, yang lain hadir. Hadir Pak. Oke, baik. Sekarang kita akan belajar tentang fikih. Sebelumnya kita kemarin belajar tentang apa? Nggak, ya baru. Sekarang kita belajar fikih tentang etika. Sebelum Bapak menyampaikan materi, ada yang sudah tahu apa itu etika? Berdiam diri Pak. Diam diri, iya. Iya Pak, berdiam. Selain itu, berhenti sejenak itu bukan etika. Wakaf. Wakaf. Bukan wakaf. Kalau berhenti sejenak itu, Ya wakaf Pak. Kan berhenti nggak lama-lama. ya. Keren banget Pak. Pak, kerennya bagaimana? Bapak cepat. Yang belakang kenapa itu? Nanti saya suruh jelasin loh. Tolong ya, ini waktunya mepet. Jadi itikaf itu berasal dari kata akafa yang berarti al-hafu, yang berarti yaitu mengurung diri atau menetap. Jadi itikaf itu mengurung diri, berdiam diri, menetap diri di dalam Masjid. atau suatu tempat yang apa? Yang sepi Pak. Ya, harus tertutup ya, di rumah bisa. Nggak harus di masjid ya, nggak harus di masjid. Berarti di goa bisa Pak. Boleh, asalkan yang kita itikaf. Dan di masjid ya Pak. Di goa boleh berarti ya Pak. Di gua boleh. Terserah kalian. Menurut Sayyid Sabit dalam fikih sunnah, pengertian itikaf secara bahasa adalah berada di suatu tempat dan mengikat diri kepadanya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdiam diri di suatu tempat, mendekatkan diri kita dengan Allah. Dengan cara apa? Zikir, Terus sholawat, membaca Al-Quran. Ikhtifar. Terus kamu yang bilang dengan cara apa itikaf? Zikrullah. Oke. Selanjutnya secara istilah, pengertian itikaf adalah berdiam diri dan menetap di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi kita ya berdiam diri di masjid. Nggak harus di masjid sebenarnya ya. Pokoknya di mana tempat yang menurut kita cocok untuk kita berdiam diri dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. mengadukan semua masalah kita kepada Allah. Kak, tapi ini video dekat ke masjid. ya lebih dianjurkannya atau lebih kebanyakan umumnya itu di masjid. Oke lanjut, hukum iktikaf. Kalau dengarkan ya, saya Sabit menjelaskan iktikaf ada dua macam, yaitu yang pertama wajib dan yang kedua sunnah. Iktikaf wajib adalah iktikaf karena nazar. Misalnya dia mengatakan, jika aku sembuh dari penyakit ini, aku akan bernazar akan beriktikaf selama 3 hari.
maka beriktikaf 3 hari itu menjadi wajib baginya. Jadi yang pertama, iktikaf wajib. Ketika seseorang punya janji, janji apa ya? Misalkan siapa ya janjinya itu Arya, misal dia punya nazar, setelah istri saya melahirkan besok saya akan iktikaf selama 1 tahun. Ketika ini sudah terucap, berarti itu sudah wajib dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan maka dia mendapat dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara an yati'allah maqal yuti." Barang siapa yang telah bernazar akan melakukan suatu kebaikan kepada Allah, hendaklah memenuhi nazar tersebut. Jadi nazar itu enggak cuma ketika, maksudnya enggak, nazarnya itu enggak cuma iktikaf ya. Nazar yang lain, biasanya kan ada orang ada yang menazarkan dia mau puasa, ada kurban, ada yang mau bersedekah. Pokoknya itulah. Lanjut. Yang kedua yaitu iktikaf sunnah. Iktikaf sunnah adalah iktikaf secara sukarela untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan adalah termasuk yang sunnah ini. Namun hukumnya sunnah muakkadah, jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi yang kedua, iktikaf yang sunnah. Ini sangat dianjurkan. Enggak cuma ini ya, dianjurkannya di sini waktu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi iktikaf itu enggak waktu ini saja ya. Tiap hari mau kita lakukan juga bisa. Ketika kita menunggu waktu sholat di masjid kita niat iktikaf. Ketika kita berdiam diri di suatu tempat bisa kita iktikaf, tapi dianjurkannya di dalam masjid. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan iktikaf pada bulan terakhir bulan Ramadan. Hadisnya yaitu an Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakifullah asra wal akhir min Ramadan hatta tawaffa summa hakafa asbahu min ba'di. Allah. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa iktikaf 10 hari terakhir Ramadan hingga beliau diwafatkan. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sudah beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu syarat dan iktikaf. Iktikaf ini juga ada syarat dan rukunnya. Yang pertama yaitu Islam. Umum ya kan? Orang iktikaf ya Islam. Mungkin orang kafir Kristen iktikaf. Mungkin di budaya mereka ada juga, ada kita nggak tahu. Yang kedua yaitu berakal, sehat atau tamyiz. Orang mau beriktikaf tentunya dia suci, berakal. Karena orang gila hukumnya tidak sah. Kenapa orang gila ini hukumnya tidak sah? Tapi itu karena tidak berakal sehat. Cuci tangan. Karena nggak ada tujuannya. Nggak ada tujuannya terus? Karena untuk ibadah itu berakal pak. Ya, kamu? Enggak. Ya, betul. Yang selanjutnya itu bertempat di masjid. Kalau terang tidak disahkan iktikaf di rumah kecuali menurut mazhab Hanafi yang memperbolehkan wanita beriktikaf di musola atau rumahnya. Beriktikaf harus di masjid. Sebenarnya nggak masalah ya. Tergantung kita ngikut mazhab yang mana. Mazhab itu kan ada 4. Mas Syafi'i. Kalau Syafi'i yang Itu Hanafi pak. ini yang Hanafi ini kan yang ini. Itu menurut mazhab Hanafi. Yang ini tuh. Yang selanjutnya yaitu suci dari hadas besar. Iktikaf orang yang sedang junub, haid atau nifas tidak sah karena mereka dilarang berada di dalam Masjid. Jadi kita kalau mau iktikaf harus suci. Umum ya. Nggak mungkin orang berhadas masuk ke masjid. Kita tidak diperbolehkan apalagi wanita yang sedang Tapi ada juga mazhab
lain yang Ya. boleh gitu. Makanya itu. Menurut bahasa masing-masing. Mau kita lakukan semua juga nggak masalah. Mau kita ngikutin salah satu mazhab ya nggak masalah juga. Hukum ada. Yang selanjutnya yaitu izin suami bagi istri. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, seorang istri tidak sah beriktikaf tanpa izin dari Suaminya. Jadi kalau misal kawan-kawan besok sudah bersuami dan berkeluarga, kalau mau iktikaf izin. Gak hanya ketika mau beriktikaf izin ya, bahkan keluar rumah juga kalau sudah memang berkeluarga harus izin. Suami. Bahkan ada yang mengatakan kalau misal istri mau izin keluar tapi sama suami tidak diperbolehkan, tetapi istri ini melanggar, Berdosa. Kalau suaminya udah nggak ada, Pak? Ya nggak usah dipertanyakan kak, nggak mungkin izin kayak kuburannya. Iya, seperti ya. harus saja. Kan memang iya. Nah itu kan. Rukun iktikaf ada dua. Yang pertama yang kedua ada yang sudah tahu rukun apa niatnya? Enggak. Nggak ada. Sudah. Saya niat iktikaf. Lanjut lagi. Itu kak, pakai trenanya mbak. Satu lagi. Nah itu titik 3. Oke, so. Tidak Saya usah. bacakan saja ya. Niatnya nawaitul iktikaf wa sunnatal lillahi ta'ala. Nawaitu. Sunnatan lillahi ta'ala. Ketika dia mau berniat iktikaf yang wajib tadi diganti saja sunnahnya diganti Fardu. Oke, lanjut. Sekarang yang membatalkan iktikaf yang pertama takbir. Yang kedua sengaja keluar dari masjid atau tempat iktikaf walaupun bentar tanpa adanya unsur Syar'i. Jadi ketika kita sedang iktikaf, misal kita nih iktikaf nih kan, datang kawan kita panggil, kayak gitu tuh contohnya. Langsung kita jawab, langsung aja seketika niat iktikaf kita batal. Batal. Masuk bulan ya. Bahkan bicara sedikit pun batal ya. Ya, kalau mau ulang kalau enggak ya udah. Yang ketiga yaitu gila nakal karena gila atau mabuk. Nggak bisa lagi. Maksudnya, dengar kan? Ketika kita lagi iktikaf, kan kadang ada tuh orang yang lagi iktikaf saking serunya dia mengabdikan kepada Allah atau dia berzikir. Kadang kan ada tuh yang dia kayak istilahnya kalau kata orang Jawa tuh mundur, kayak kerasukan gitu kan ada. Itu tergantung kitanya ya, tergantung kita konsentrasi atau tidak. Kadang orang yang seperti itu berarti dia memang Iya. dari orangnya Iya. sendiri sudah Kan kadang ada orang yang sampai kayak apa ya? kaitannya Saking dengan perlemanya jadi sampai kayak hal-hal yang ya seperti itu. udah. Maksudnya orangnya itu memang Hilang akal dia. Iya. gampang Jadi dia hilang di situ aja. didekati atau dimasuki oleh makhluk-makhluk Allah yang jahat. Iya. Selanjutnya itu datangnya haid atau nifas. Jadi ketika yang perempuan ini ya khususnya kan karena ini haid atau nifas ya. Ketika kalian sedang beriktikaf tiba-tiba kalian terasa haid, itu berarti langsung Batal. yang selanjutnya itu jima meskipun karena lupa atau dipaksa. Nanti saja ya. Langsung yang keenam keluar mani baik karena mimpi atau sengaja. Nah, terkadang ada orang yang sedang beriktikaf dia kebablasan tidur. Nah, di saat dia kebablasan tidur, kok tiba-tiba dia mimpi basah. Ketika dia terbangun mengetahui bahwa dirinya mimpi basah, maka dia otomatis batal. Yang selanjutnya yaitu melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar ini contohnya apa?
Meninggalkan sholat, Pak. Contohnya